Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, malam kepada dosen pengampu praktikum STAT Geospasial Lanjut beserta kakak-kakak asisten praktikum. Perkenalkan, nama saya Febi Rizky Imersa dengan NIM 20464 SV18445. Di sini saya hadir untuk memenuhi responsi praktikum STGL. Data merupakan komponen utama dalam sistem informasi untuk melakukan berbagai jenis penelitian maupun analisis peristiwa yang terjadi. Perkembangan zaman dan modernisasi menjadikan data terus berkembang dengan cepat, tidak terkecuali dengan data set geospasial. Praktikum STGL mempelajari tentang data-data dan cara pengolahan data agar tepat guna dan dapat menyesuaikan fungsi berdasarkan keadaan. Terdapat 13 materi praktikum dalam satu semester STGL ini yang dipelajari dari acara 1, pengenalan pipeline prosedur geospasial data mining dan persiapan data, hingga acara 13, yaitu Big Data. Cara pertama, pengenalan pipeline, prosedur geospasial data mining, dan persiapan data. Penurunan informasi dan knowledge dalam konteks data geospasial dapat dilakukan melalui proses geospasial data mining. Data mining atau juga dapat disebut knowledge discovery in database merupakan proses pengambilan informasi yang belum pernah diekspos dari data-data yang digunakan. Kali ini data yang digunakan adalah data citra LC09 dan SRTM. Prosedur yang dilakukan adalah pengunduhan data, working directory, penyusunan koordinat, resampling, koreksi topografi, cosine correction, dan pembuatan plot. Data raster hasil koreksi dan variabel slope, aspek dan iluminasi kemudian disimpan, yaitu plot yang sebelah kanan, ini adalah plot hasil slope, aspek, dan cosine. Kemudian tahapan terakhir adalah batch processing. Untuk hasilnya dapat dilihat pada PowerPoint. Gambar 3 dari kiri adalah citra asli, yaitu citra LC09, sedangkan gambar 7 lainnya adalah citra hasil batch processing. Acara kedua yaitu fitur engineering dan training data. Machine learning merupakan ilmu kecerdasan buatan untuk komputer dengan menggunakan pemrograman dengan tujuan agar program atau komputer dapat mengambil keputusan dan beradaptasi atas perubahan yang ada. Data penginderaan jauh optis, radar, dan lidar masing-masing memiliki fitur asli dan fitur turunan. Data-data inilah yang nantinya akan dapat digunakan untuk mengidentifikasi objek sawah dan objek non-sawah pada citra. Pada PowerPoint terdapat gambar sebelah kiri adalah citra NDVI, NDWI, dan NDBI yang sudah di-stacking dengan data slope, aspek, dan iluminasi, sedangkan gambar kanan adalah peta training sampel sawah dan non-sawah. Objek sawah divisualisasikan dengan warna hijau, dan objek non-sawah divisualisasikan dengan warna ungu. Ini sebarannya harus merata sehingga dapat diketahui objek laut, objek yang sebelah timur, dan objek sebelah barat teridentifikasi objek non-sawah, sedangkan objek yang di tengah berwarna hijau ini teridentifikasi sebagai objek sawah. Acara ketiga yaitu fitur selection. Fitur selection merupakan cara meningkatkan tingkat akurasi dengan cara mengurangi fitur dengan memilih fitur yang paling relevan. Sedangkan cross validation merupakan pendekatan statistik yang bertujuan untuk menguji kestabilan model. Proses fitur selection dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu Boruta dan RFE. Boruta dan RFE merupakan algoritma dengan jenis time wrapper yang melakukan pemilihan variabel menggunakan algoritma lain sebagai dasarnya. Untuk hasil praktikum ada 3, yaitu plot matris korelasi, yaitu gambar yang sebelah kiri. Kemudian ada plot variabel penting menggunakan Boruta dan variabel terpilih, yaitu gambar yang kanan atas, dan plot variabel penting menggunakan recursive fitur, elimination, dan variabel terpilih pada gambar kanan bawah. Selanjutnya acara 4, machine learning dan random forest. Salah satu algoritma yang dimiliki oleh machine learning adalah decision tree yang ada pada PowerPoint gambar paling atas. Ini adalah hasil decision tree. Decision tree merupakan metode klasifikasi yang mempresentasikan hasil dalam berbentuk pohon. Decision tree memiliki sistem regresi berupa root node, internal node, dan terminal node, di mana setiap node mempresentasikan nilai atribut dan setiap cabangnya mempresentasikan kelas. Selain itu, terdapat plot random forest dan RFE pada gambar kiri tengah, dan plot SVM yaitu gambar kiri bawah. Pengolahan model dilakukan akurasi tes antara lain RF final, SVM final, data confusion, RF confusion, SM confusion, dan yang lainnya dapat dilihat pada PowerPoint gambar yang dengan background hitam.
Ini memiliki tingkat akurasi untuk mengetahui tingkat akurasi pada data yang digunakan. Dapat dilihat, ini untuk DT confusion akurasi 0,7, RF confusion 0,7, begitu juga dengan SVM confusion dan RF confusion RFE. Rata-rata akurasi yang dihasilkan memiliki nilai yang mendekati angka 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa data sudah akurat dan baik untuk digunakan sebagai data klasifikasi sawah dan non-sawah. Nah, untuk hasilnya di sini ada 6 peta, yaitu ada peta decision tree, itu menggunakan variabel Boruta dan variabel RFE, kemudian ada peta random forest menggunakan variabel Boruta dan RFE, dan peta support vector machine menggunakan Boruta dan RFE. Petanya dapat dilihat pada PowerPoint. Masing-masing cukup berbeda. Selanjutnya acara 5 yaitu pemetaan probabilitas kebakaran lahan dan hutan menggunakan random forest. Probabilitas merupakan keilmuan yang mempelajari, memprediksi, dan menggambarkan hasil yang akan muncul di sebuah kejadian. Aplikasi yang dapat menggunakan metode random forest pada machine learning adalah metode random forest dan machine learning. Variabel Boruta memisahkan variabel yang penting dan yang tidak. Kali ini variabel yang penting adalah variabel yang terkandung pada plot Boruta, gambar sebelah kiri atas. Sini ada NDVI, ada line cover, dan lain sebagainya. Contoh penggunaannya adalah identifikasi probabilitas lokasi kebakaran lahan di Kalimantan tahun 2015 dan tahun 2022. Peta ini cukup dapat dipercaya karena akurasinya hampir sempurna, yaitu 0,999. Dapat dilihat probabilitas terjadinya kebakaran tahun 2022 jauh lebih luas dibanding tahun 2015. Ini untuk kebakaran hutan itu semakin tinggi, artinya divisualisasikan dengan warna merah, sedangkan kebakaran hutan yang berpotensi rendah, kebakaran hutan itu yang warna hijau. Acara 6, pemetaan tren hotspot tahunan menggunakan data vektor titik api tahun 2012 hingga 2022. Tren merupakan informasi peramalan masa depan suatu variabel dengan variabel bebas dalam kurun waktu, gerakan, dan daerah tertentu yang arahnya menuju satu kesatuan. Tren dapat dilakukan dengan analisa statistik, salah satunya adalah analisa Mann-Kendall. Analisa Mann-Kendall merupakan analisa uji non-parametrik yang dilakukan guna mengetahui tren pada satu kurun waktu dalam data. Cara yang dilakukan Mann-Kendall untuk mengetahui nilai tren adalah membandingkan berbagai nilai relatif yang dimiliki oleh data. Data yang dianalisis adalah persebaran kebakaran hutan di sebagian Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan dalam kurun waktu 10 tahun, yaitu tahun 2012 hingga tahun 2022. Nah, untuk hasilnya, di sini ada beberapa plot. Ini untuk mengidentifikasi hotspot. Dapat dilihat untuk paling tinggi ini ada antara tahun 2014 atau hingga 2016. Kita dapat asumsikan hotspot tertingginya itu pada tahun 2015. Di sini juga ada statistik per tahun. Di sini juga ada 2 peta, yaitu peta tren multitemporal dan peta tren kejadian. Ini dapat dilihat pada bagian Kalimantan Selatan ini, Kalimantan pada bagian selatan dan tengah area kajian ini merupakan yang memiliki tren hotspot yang paling tinggi dibanding yang lain. Dapat dilihat ini 2 bagian yang memiliki tren hotspot paling tinggi ada di Kalimantan Selatan. Acara 7, Getting Ready to Deep Learning Using ArcGIS Pro. Ini sebelum memasuki acara selanjutnya ada beberapa aplikasi yang harus diinstal. Di antaranya adalah harus melihat GPU availability, spesifikasi, dan compatibility karena harus mumpuni karena software yang akan di-download dan diinstal ini cukup berat. Untuk software sendiri ada 3, yaitu CUDA, yang itu adalah merupakan teknologi yang dikembangkan oleh NVIDIA untuk mempermudah utilitas GPU, sehingga kalau kita memiliki CUDA, prosesor pada laptop itu semakin cepat untuk melakukan proses data. Kemudian ada ArcGIS Pro, yaitu aplikasi geospasial yang dapat membuat peta, analisis geografis, dan menampilkan kondisi geografis. Kemudian
Melakukan instalasi juga Deep Learning Framework for ArcGIS Pro Installation. Ya, ini untuk memproses data pada ArcGIS Pro secara Deep Learning. Untuk versinya sendiri, ArcGIS Pro dan Deep Learning itu harus sama, yaitu di sini 2,8, sehingga fungsi CUDA ini nanti akan mempercepat proses data pada ArcGIS Pro. Acara 8, Semantic Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi area pertambangan dari peta topografi. Geospatial Artificial Intelligence atau GeoAI merupakan gabungan dari data spatial science, data mining, dan data komputasi untuk mendapatkan informasi spasial. Deep Learning pada GeoAI melakukan berbagai proses, salah satunya adalah proses segmentasi, yaitu semantic segmentation. Segmentasi semantik atau semantic segmentation merupakan konsep dan proses memahami dan mengenali citra pada level skala pixel di mana citra akan dibagi menjadi objek dan non-objek. Semantic segmentation mengaitkan setiap pixel dengan citra menjadi satu kelas label tertentu dan memperlakukan beberapa objek pada kelas yang sama sebagai satu kesatuan. Semantic segmentation dapat dibuat menggunakan ArcGIS yang telah diinstal pada acara 7 ArcGIS Pro dan melakukan tahapan geoprocessing export training data for deep learning, coding pada Jupyter Notebook, geoprocessing train deep learning model, geoprocessing classify pixel using deep learning. Salah satu aplikasinya adalah identifikasi wilayah pertambangan pada citra. Di sini dapat dilihat wilayah cukup luas karena wilayah pertambangan yang luas itu diidentifikasi sebagai satu, yaitu wilayah pertambangan. Entah lokasi penggalian, pengolahan, dan lain sebagainya itu diidentifikasi menjadi satu kesatuan. Cara 9, Instant Segmentation berbasis Deep Learning untuk ekstraksi building footprint. Nah, selain segmentasi semantik, segmentasi lainnya yang dilakukan adalah Instant Segmentation. Instant Segmentation adalah segmentasi yang mendeteksi objek yang memperlakukan beberapa objek sebagai entitas yang berbeda. Karena sebelumnya itu segmentasi semantik itu secara umum, kalau misalnya instant ini secara khusus atau secara lebih detail lagi. Contoh pemanfaatannya adalah untuk identifikasi bangunan pada citra menggunakan intent segmentation, karena khusus untuk mengidentifikasi bangunan. Jadi untuk mengidentifikasi yang khusus atau yang satu objek aja itu bisa menggunakan instant segmentation. Intent segmentation juga dapat dibuat menggunakan ArcGIS Pro dengan membuat data training dari vektor dan raster, melakukan proses train model dengan metode deep learning, deteksi objek yang telah dibuat dan menghitung akurasi hasil prediksi bangunan. Jadi ntar hasilnya adalah akurasi assessment report. Ini dapat dilihat yang sebelah kanan kiri atas adalah hasil dari proses, kemudian digabungkan atau dilihat dengan peta atau digitasi yang dilakukan secara manual terlebih dahulu, sehingga nanti akan muncul akurasi assessment report, yaitu seberapa tingkat akurasi dari proses yang dilakukan. Acara 10, Image Classification berbasis Deep Learning untuk klasifikasi kesehatan tanaman sawit. Kesehatan tanaman sawit dapat diidentifikasi melalui Single Shot Detector atau SSD. SSD dapat dipahami sebagai algoritma deep learning yang memperkirakan lokasi objek yang diidentifikasi dengan kompleks, sehingga SSD membutuhkan banyak komponen jaringan dan fitur-fitur pendukungnya, seperti jaringan VGG16 dan jaringan-jaringan lain pada extra fitur layer, yaitu arsitektur Inception, Mobile Net, dan ResNet. SSD juga terdiri dari dua model, yaitu parameter dan high parameter. Dapat dilihat pada PowerPoint, hasil dari praktikum acara 10 adalah 4 tingkat kesehatan tanaman sawit, yaitu merah itu tidak sehat, kuning itu cukup buruk, hijau muda itu cukup baik, dan warna hijau terang ini adalah baik. Dapat dilihat mayoritas itu berwarna hijau muda, yaitu masih cukup baik dan tidak perlu perawatan. Sedangkan ada beberapa bagian yang merah, ini adalah tanaman sawit yang kesehatannya sudah buruk dan perlu melakukan perawatan atau penanaman kembali. Acara 11, LIDAR Classification berbasis Deep Learning untuk rekonstruksi 3 dimensi. Rekonstruksi 3 dimensi juga dapat menggunakan segmentasi intens,
Dalam acara ini, objek diidentifikasi adalah jaringan listrik dengan metode MAX RCNN atau Mass Region Based Convolutional Neural Network. Mass RCNN merupakan metode deep learning yang dapat menyelesaikan masalah pada computer vision maupun segmentasi, baik instant segmentation ataupun semantic segmentation. Mars RCNN menambahkan cabang berupa objek mass yang membutuhkan ekstraksi spasial layout yang lebih baik pada suatu objek. Dapat dilihat bahwa objek yang terklasifikasikan itu ada dua kelas, yaitu jaringan listrik yang berwarna kuning dan jaringan non-listrik yang berwarna abu-abu. Ini adalah acara yang menggunakan ArcGIS Pro juga. Jadi, di sini mengidentifikasi jaringan listrik saja, sehingga objek lain yang selain bukan objek jaringan listrik itu diidentifikasi sebagai non-objek. Acara 12, data tidak terstruktur atau unstructured data. Data tidak terstruktur adalah data yang tidak dapat diolah secara konvensional, memiliki format file yang beragam, dan tidak dikelompokkan dengan rapi. Sebanyak 80% data di dunia adalah data tidak terstruktur, sehingga data terstruktur hanya sebesar 20% saja. Namun, jumlah data terus meningkat setiap tahunnya, sehingga perlu perangkat dan alat yang dapat menyimpan dan mengelolanya. Salah satunya adalah tool extract location dari software ArcGIS Pro. Tool ini dapat digunakan dengan melakukan ekstraksi data format non-spasial menjadi data spasial berupa data fitur beserta atribut tabelnya karena dapat memindai file, folder, dan teks untuk mencari lokasi melalui informasi koordinat di dalamnya. Sehingga juga dapat memperbarui nama di layer peta dan dapat menentukan sistem koordinat fitur keluaran. Pada acara 12 ini dapat mencari data mentah yang di-save di Notepad atau di Word, kemudian disimpan, dan dimasukkan melalui extract location pada ArcGIS Pro, kemudian dapat diekstrak, sehingga muncul titik-titik lokasi yang ada pada teks. Di sini harus ada koordinat yang dapat dibaca. Ini adalah koordinat-koordinat contohnya, ada Gunung Agung, seperti ini. Sehingga untuk data mentah seperti sebelah kiri dari gunung ini atau sebelah kanan dari pasar ini harus dilakukan konversi terlebih dahulu. Dan acara terakhir adalah Big Data, Crawling, dan Geovisualisasi Data Twitter. Big Data merupakan komponen data yang sangat beragam, berasal dari berbagai jenis sumber data, dan volume datanya sangat besar. Data dapat berasal dari mana aja, apalagi karena maju teknologi, data bukanlah hal yang sulit untuk didapatkan. Salah satunya adalah data tweet pada Twitter. Metode yang digunakan dalam analisis pada data Twitter adalah metode crawling data. Crawling data merupakan tahapan analisis yang memiliki tujuan untuk mengumpulkan data dari suatu basis data. Kali ini basis data yang digunakan adalah Twitter. Crawling data Twitter merupakan proses untuk mengambil data dari Twitter, baik berupa data user maupun data tweet, menggunakan API Twitter. Crawling data tweet dapat dilakukan melalui software Rapid Miner Studio dengan menggunakan operator search Twitter, membuat koneksi ke Twitter API, dan operator write Excel. Sedangkan geovisualisasi data Twitter dapat melakukan XY point data pada software ArcGIS Pro. Dapat dilihat pada PowerPoint, gambar sebelah kiri atas adalah hasil dari crawling data Twitter. Ini hasilnya, ada beberapa data yang memiliki informasi koordinat, dan banyak data yang tidak memiliki informasi koordinat. Data tweet yang memiliki informasi koordinat ini karena telah mengaktifkan geotag. Kemudian dapat ke Excel dan dilakukan sortir, yang kemudian dimasukkan ke dalam XY point data di ArcGIS Pro. Data-data yang dimasukkan adalah data-data yang memiliki koordinat aja, sehingga tidak memunculkan error. Ini dapat dilihat, ini query yang saya pakai adalah Bali, sehingga geotagnya ada di daerah Bali. Ini dapat dilihat untuk sebarannya seperti ini, dan ini adalah attribute table-nya. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila memiliki banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.